Yang mulia para bhikkhu sangha dan rohaniawan Romo Pandita Walubi. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili oleh Layanan Operasional Dr. Rial IL Khair, MFC SPK, CHIA Maus. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Bimas Buddha, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPT. Yang saya hormati Menteri Kebudayaan RI diwakili Subkoordinator Museum Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur, Ibu Wiwit Kasyati. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh Sespus Dokkes Polri, Bapak Brigjen Polri Dr. Naryana M. QCIL. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah diwakili oleh Kabid Sumber Daya Kesehatan Bapak Dr. Eta Mengku Suhan MKM. Yang saya hormati Pangdam 4 Diponegoro diwakili Kasrem Bapak Kolonel Infanteri Teguh Wuratama SSOE MHN. Yang saya hormati Kapolda Jawa Tengah diwakili oleh Wakapolda Bapak Brigjen Polisi Dr. Latif Usman SIK M Hum. Yang saya hormati Direktur Operasi Journey Destination Management Bapak Supriyadi Jupri. Yang saya hormati Gubernur Akmil diwakili Kepala Departemen Teknik Akmil Bapak Kolonel Ji Wahyu Jatmiko Adi. Yang saya hormati Bupati Magelang Bapak Grengseng Pamuji yang saya cintai dan jajaran Forkopimda. Yang saya hormati Wali Kota Magelang Bapak Haji Damar Prasetyono. Yang saya hormati para pejabat TNI dan Polri. Kapuspen TNI diwakili Kepala Bidang Pengembangan Kesehatan Ibu Kolonel Kes Binarni. Kapuspen AU diwakili Kapal Puskes Bapak Marsma TNI Dr. Adantoro Rohadia SP JP FIAH. Kapuskes Angkatan Darat diwakili Dirbindukes Puskes AD Bapak Kolonel CKM Dr. I Ketut Juli Jasa SPB. Kapuspen AL dan Kadok Kala Dogi RSGM Rem RSAL diwakili Kadep Dok Gimil Bapak Kolonel Laut Dr. Gigi Heri Herliana SPBM MH KS. Kala Kes Gilut di Diskes Angkatan Udara Bapak Marsma TNI Dr. Gigi Hedi Hediano SPBM. Kakesda 4 Diponegoro Bapak Kolonel CKM NRP Dr. Yugo Irianto SPAN MAS. Pejabat TNI Polri Pusat dan Daerah yang hadir yang saya hormati. Yang saya hormati para Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Pusat dan Daerah. Yang saya hormati keluarga besar Walubi, para pemimpin Majelis Agama Buddha dan RKBI, anggota Walubi. Yang saya hormati para DPD Walubi yang hadir di sini dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang hadir.
Yang saya hormati dan cintai dan hargai para dokter, apoteker, perawat, tenaga medis, relawan yang membantu kegiatan bakti sosial kesehatan Walubi, khususnya pada hari ini. Dan saya cintai ribuan pasien bakti sosial kesehatan Walubi yang hari ini sudah berkumpul di sini, serta para tamu undangan sekalian dan seluruh hadirin yang berbahagia. Namo Buddhaya. Kegiatan peringatan Waisak tahun ini membawa tema yaitu Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, dengan subtema cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dengan tema ini mengikat kita bahwa kedamaian dalam hidup manusia berawal dari keadaan batin setiap individu. Maha Guru Agung, Maha Sempurna Sang Buddha Gautama menjelaskan bahwa banyak persoalan dalam kehidupan manusia muncul dari 3 keadaan batin, yaitu keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan ketidaktahuan atau moha. Keserakahan dapat mendorong manusia mengejar kepentingan pribadi tanpa batas. Kebencian dapat melahirkan permusuhan dan pertikaian yang menghancurkan kehidupan. Sementara ketidaktahuan dan kebodohan batin sebagai bentuk delusi membuat mampu manusia menipu dirinya sendiri dan kehilangan kejernihan dalam memandang kehidupan. Ketiga keadaan batin yang tidak baik ini tidak hanya menimbulkan penderitaan dan kehidupan pribadi, tetapi juga dapat meluas menjadi konflik dan kerusakan, peperangan, merusak kehidupan masyarakat, berbangsa, dan berkehidupan di dunia ini. Yang menang maupun yang kalah sebetulnya sama-sama menjadi bubur, menjadi abu. Sang Buddha menjelaskan bahwa keadaan batin tersebut yang dikurangi melalui pengembangan kebajikan, kasih sayang, loving kindness, dan welas asih, compassion dalam kehidupan manusia. Keserakahan dapat dilunakkan melalui kebijakan memberi dan membagi pada sesama. Beramal tanpa pamrih merupakan bentuk perjuangan melawan ego yang hanya mementingkan diri sendiri. Kebencian dapat dilunakkan melalui pengembangan kesadaran diri bahwa sesuatu di dunia ini tidaklah kekal, termasuk diri kita sendiri masih memiliki banyak kesalahan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta. Oleh karena itu dikembangkan sikap saling memaafkan, menghormati, dan saling bersatu dalam menciptakan perdamaian. Bersama-sama kita menjalani kehidupan manusia yang tidak kekal, yang dipenuhi ketidakpastian. Ketidakpastian hidup ini dapat dihadapi dengan menanamkan serta menjalankan karma baik. Dengan demikian, manusia dapat terhindar dari kehancuran. Sebab apabila peperangan dan perusahaan terus berlangsung, tiada akhirnya. Ketidaktahuan batin atau delusi dapat dikurangi melalui pengembangan kebijaksanaan dan mindfulness, yaitu kewaspadaan terhadap kekotoran batin yang terus berkobar dalam diri sendiri. Selain itu, manusia juga perlu melatih diri untuk memahami dan menyadari kebesaran kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, termasuk diri kita semua. Kegiatan bakti sosial kesehatan ini, umat Buddha melanjutkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melayani pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat
di seluruh Indonesia, khususnya di Candi Borobudur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh umat Buddha sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu sebagai wujud nyata kepedulian pengabdian kepada agama dan dharma negara. Melalui bakti sosial kesehatan ini pula, umat Buddha seluruh pihak yang terlibat terus berupaya menumbuhkan semangat kepedulian, kebersamaan, pelayanan kemanusiaan dan bantu masyarakat yang membutuhkan tanpa pamrih. Hari ini perayaan peringatan Wesak diawali dengan melakukan Walubi di seluruh Indonesia di mana berada, melakukan pembersihan makam pahlawan yang berjasa, pahlawan Kusuma Bangsa atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara Indonesia yang tidak boleh dilupakan, telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei yang lalu. Pada hari ini tanggal 23 sampai 24 akan melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis bersama-sama dengan para mitranya, terutama dari TNI, Polri, Pemda, masyarakat semua, TBC, dan keamanan yang hadir dan warga masyarakat sebetulnya ini lakukan bersama-sama, bukan oleh saya sendiri. Berupa pengobatan gratis sekitar 10.000 orang di kawasan Candi Borobudur, yang mana dilakukan sejak sebelum tahun 1996 dalam bentuk kecil-kecilan sampai besar-besaran, dan terbukti sampai tahun 2026. Lebih dari 30 tahun tidak ada hentinya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sampai hari ini kita diberi kesempatan melakukan lanjutan kegiatan sosial ini. Adapun kegiatan bakti sosial ini melibatkan berbagai pihak, diantaranya Rumah Sakit Suci Paramita selaku promotor koordinator bakti sosial Walubi, TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kabid Dakes Polda Jawa Tengah, PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Rumah Sakit Sarjito di Yogyakarta, Rumah Sakit Tentara Dr. Sujono Magelang, Rumah Sakit Mustopo Bedah Mulut dan Dokter Gigi, Perda Provinsi Jawa Tengah, dokter spesialis mata dan residen, dokter umum, dokter mata, dan sejumlah dokter-dokter termasuk dokter umum sekitar 32 orang, dokter gigi 76 orang, beserta residen gigi yang jumlahnya sekitar 200 lebih. Dokter spesialis residen, dokter spesialis mata, dokter umum residen mata, dokter spesialis bedah, dokter umum bedah, spesialis bedah, dokter spesialis 16 orang yang terdiri dari dokter spesialis anestesi,
dokter spesialis TNI, THT, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, SPOJ, dokter spesialis anak, dokter spesialis kejiwaan, psikiatri, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis paru, dokter spesialis akupunktur, dan dokter spesialis ortopedik, traumologi. Jumlah keseluruhannya sekitar 500 dokter, ditambah dengan paramedis. Paramedis terdiri daripada baik umat Buddha, non-Buddha, dari Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lain. Keseluruhan jumlahnya 1000 lebih, ditambah tenaga engineering, membangun tenda, membongkar tenda, melakukan pelayanan, kebersihan, keamanan, dan lain-lainnya, beserta para pengemudi sekitar 600-an. Yang tidak terhitung banyaknya adalah partisipasi dari TNI, Polri, Pemda, dengan kepolisian, Polsek dan sekitarnya, Kodim, Babinsa, dan seterusnya. Oleh karena itu, bakti sosial ini hampir 2000 orang yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Walubi mengucapkan terima kasih atas bekerja sama yang terus berlanjut, tidak berhenti setiap tahun di Candi Borobudur ini. Semoga bermanfaat dari warga masyarakat sekitar Candi Borobudur selamanya, dari sekarang dan yang akan datang. Kemudian tanggal berikutnya akan jumprit api gerobokan Mayankan sampai tanggal 30. Sedangkan tanggal 31 akan dilaksanakan umat Buddha Indonesia dan umat Buddha mancanegara membawa sarana puja dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur, di mana kadang-kadang kepalanya sudah sampai di Candi Borobudur, buntutnya masih baru meninggalkan Candi Mendut. Dari sini saya bersyukur bahwa umat Buddha dan umat lain bersama-sama kita telah menyadari bahwa hidup ini memang memerlukan upaya khusus dalam mengupayakan diri kita terbebas dari segala mara bahaya, sehingga hidup kita bersama-sama dapat dilalui dengan baik. Pada Wesak ini akan dilaksanakan, puncak Wesak adalah tanggal 31 pukul 15.44 menit 44 detik waktu Indonesia bagian barat. Setelah para biku melaksanakan pradaksina mengelilingi Candi Borobudur 3 kali sebagai akhir daripada puncak acara Wesak Nasional 2026, jam 19.30 akan ada kegiatan rangkaian Dharma Santi. Wesak diisi dengan berbagai pertunjukan
dihadiri sebagai silaturahmi antara Walubi dengan pemerintah, dengan sahabat-sahabat dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan semuanya. Akan dilaksanakan pertunjukan seni budaya, diantaranya oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia yang akan menampilkan tarian Sakyakirti Sriwijaya, tari Tilakana, serta tari Wana Raja dari Sanggar Lemah Urip binaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Walubi juga turut menghibur dengan paduan suara dan tarian-tarian khas umat Buddha dan seterusnya. Acara akan diakhiri sekitar jam 9, setengah 10 dengan pelepasan lampion ke udara yang jumlahnya cukup banyak oleh umat Buddha, oleh para perwakilan pemerintah yang hadir, TNI Polri, dan semua rakyat bersama-sama melepaskan lampion tersebut dalam tujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Demikian kita dapat bercita-cita bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 45. Selanjutnya, kemerdekaan Indonesia menjanjikan warisan kepada anak cucu ke depan satu masyarakat yang adil dan makmur. Saya yakin dengan tekad masing-masing pribadi warga bangsa Indonesia, suatu hari Indonesia akan utuh, tetap jaya, berhasil melalui berbagai halangan, rintangan, dan berbagai hal-hal yang sangat mengerikan. Tapi pada akhirnya Indonesia akan sukses. Berkat warga bangsa Indonesia adalah seluruhnya berketuhanan Yang Maha Esa. Saya yakin semua agama Tuhannya satu, manusianya sama. Kita semua sukses atau gagal, tua atau muda, kuat atau lemah, tetap akan berakhir. Pada saatnya kita tidak akan membawa apa-apa, karena itu alangkah baiknya jika masih ada kekuatan, masih bernafas, marilah bersama-sama kita beramal. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Hartati Murdaya yang telah memberikan sambutan yang begitu menginspirasi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda S. Hartati Murdaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.